Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin meninjau fasilitas pengolahan sampah, terutama pengelolaan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, di PT Prada Tanara Pratama yang berlokasi di kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang, Jalan Raya Raci, Bangil, Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Setibanya di lokasi, Wakil Presiden dan rombongan disambut oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alwe Dohong, PJ Bupati Pasuruan Andrianto, Direktur Utama PT Sier Dedik Prasetyono, dan Direktur Operasional PT Prada Tanara Pratama Aditya Filianto. Wapres menegaskan pentingnya pengolahan sampah, khususnya sampah B3, sebagai isu lingkungan yang mendesak. Lebih jauh, Wapres menekankan bahwa pengolahan limbah B3 harus dilakukan di dalam kawasan industri untuk mencegah kerusakan lingkungan di luar kawasan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga mendengarkan rencana ekspansi kawasan industri Pier yang akan diperluas hingga Ngawi, dengan total luas mencapai 2.000 hektar. Wapres pun mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah di kawasan industri. Lebih lanjut, Wapres menegaskan bahwa pengolahan sampah merupakan bagian dari program pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang menjadi komitmen Indonesia serta upaya untuk menurunkan emisi karbon. Wapres pun berharap bahwa pengolahan sampah dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat. Dan tadi saya meninjau rencana pembangunan pengolahan sampah. Saya kira masalah pengolahan sampah ini menjadi isu penting, apalagi sampah B3. Beberapa waktu yang lalu menjadi isu sampah itu dibuang di beberapa tempat sehingga menjadi masalah lingkungan ya Pak Wamen. Sehingga dari pihak KLH terus melakukan upaya-upaya untuk membangun tempat-tempat pengolahan sampah. Dan pengolahan sampah ini diharapkan justru berada di dalam kawasan industri. Jangan sampai di kawasan di luar industri juga nanti ya merusak lingkungan. Ya, karena itu tadi saya dengar bahwa kawasan ini akan diperluas lagi sampai ke Ngawi. Ya, berapa luas sana? 2.000 hektar. Seluruhnya 2.000 hektar. Jadi ini sampahnya tentu menjadi masalah. Walaupun di sini ada 3 pengolahan ya. Ada sampah limbah, ada sampah cair, dan ada sampah yang tadi B3. Nah B3 itu yang sampah berbahaya. Banyak racunnya itu. Jadi itu kan bekas-bekas alat-alat limbah rumah sakit seperti itu, limbah kimia lah. Itu yang saya kira menjadi penting sekali. Karena itu kita harapkan semuanya terintegrasi di dalam kawasan industri sehingga tidak ada lagi saya kira itu sesuatu yang, dan masalah lingkungan seperti kita menjadi pemerintah ya, menjadi program pemerintah. Dan itu juga program daripada pembangunan berkelanjutan, SDGs, bagian dari program SDGs yang menjadi komitmen Indonesia. Ya, dan kita juga dalam rangka menurunkan emisi karbon, emisi karbon itu juga melalui pengolahan sampah ini. Jadi itu semua masalahnya menjadi penting sampah ini yang selama ini. Dan masih banyak sekarang di kampung-kampung, di daerah-daerah itu banyak sampah di jalan-jalan. Ini kita lagi tentu mikirkan selanjutnya supaya tidak ada sampah yang terbuang. Bahkan kita harapkan sampah itu nanti menjadi rebutan, ya, menjadi berkah. Sekarang ini sampah itu orang menjadi dibuang-buang, tapi nanti mungkin diperebutkan karena ada nilainya pada satu saat. Itu yang saya kira ya. Pak KLH, Pak Wamen, untuk kita buat seperti itu. Sebelumnya ketika melakukan peninjauan, Direktur Operasional PT Prada Tanara Pratama Aditya Filianto menjelaskan kepada Wapres tentang rencana pengembangan fasilitas pengolahan limbah, termasuk pemasangan mesin-mesin yang akan selesai pada Agustus mendatang. Aditya menyampaikan bahwa mesin-mesin ini dirancang untuk mengelola berbagai jenis limbah, baik yang solid maupun liquid, dengan teknologi terkini yang telah mendapat izin dari pihak terkait.
Kapasitas pengolahan limbah saat ini mencapai 300 kg per jam per mesin, dengan total kapasitas mencapai hampir 200 ton per bulan ketika seluruh mesin beroperasi penuh. Selain itu, Aditya juga menjelaskan bahwa fasilitas ini menggunakan teknologi insinerator yang ramah lingkungan, sesuai dengan rekomendasi dari KLHK. Proses ini memastikan bahwa limbah diolah secara aman dan residu yang dihasilkan dapat dikelola lebih jauh atau dimanfaatkan kembali. Kunjungan ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pengelolaan limbah industri yang berwawasan lingkungan, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk kesejahteraan sosial. Tim Elgen Media melaporkan.